Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Di dalam kita melangkah, kita semua sudah menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Bagi kita orang percaya, kita mengakui bahwa semua yang kita dapati sampai hari ini itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita syukuri dalam doa syukur kita dan kita memohon berkat firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami melangkah mengisi hari-hari kami, Tuhan perlengkapilah kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Agar kami semua benar-benar diperlengkapi. Kami yang sudah mengerti akan firman-Mu, kami akan menjadi pelaku dari firman Tuhan sepanjang hari ini. Kami serahkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita terambil dalam Perjanjian Baru Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 sampai 21, penekanannya pada ayat 21 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, Ibu. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, ibadah sejati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat awal-awal sebelumnya dari bacaan kita hari ini, maka kita bisa melihat bagaimana metode pendekatan Yesus terhadap perempuan Samaria. Perempuan Samaria tetap masih memiliki konsep yang lama, di mana dia masih percaya tentang apa yang diceritakan oleh nenek moyang mereka. Bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel sampai di gunung Tuhan, dan ketika Yerusalem dijadikan tempat kota suci, yang kesemuanya juga kita bisa lihat bagaimana perjalanan Israel pun pada akhirnya memasuki tahapan-tahapan pembuangan Yerusalem hancur. Maka bagaimana sebenarnya ketika peribadahan itu hanya terfokus pada satu tempat atau dalam bentuk benda-benda ataupun juga pada situasi dan waktu tertentu. Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Yesus mengarahkan perempuan Samaria yang masih mempertahankan konsep lama, supaya mereka bisa melihat bahwa Allah itu hadir di mana saja dan kapan saja, dan Allah hadir sekarang pada diri Yesus Kristus, sehingga di dalam roh dan kebenaran orang beribadah dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita perhatikan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Orang dahulu fokus pada gedung gereja sebagai tempat di mana mereka pusat beribadah. Ketika zaman sudah berkembang dan masuk dalam era digitalisasi, apa yang terjadi? Justru di zaman digital ini, gereja-gereja, tembok-tembok gereja seakan-akan runtuh. Orang tidak bisa lagi berpaku pada situasi seperti itu. Tapi sekarang dengan era digital semakin melebar pelayanan gereja Tuhan. Itu yang kita bisa lihat dalam konsep seperti itu. Maka ibadah yang sejati tetap kita lakukan dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama menghayati apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Bahwa kita mau beribadah kepada Allah yang adalah roh. Dari awal, dari sejak penciptaan, dia sudah memperkenalkan dirinya yang adalah roh, yang kemudian dia hadir melalui firman-Nya, dan kemudian Allah yang adalah roh itu juga yang kemudian berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Maka kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, dan itulah ibadah kita yang sejati. Mari saudara, kita berlanjut kembali dalam perjalanan hidup kita. Allah tetap ada dalam diri kita. Allah yang adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita, dan kita selalu melaksanakan tugas kita. Kita menyembah Dia, menyembah Allah yang adalah Roh, yang sudah nyata ketika
Allah menciptakan, menyelamatkan, dan membaharui hidup saudara, dan membuat kita semua tetap percaya. Dia pasti akan datang dalam kemudian. Selamat berkarya, lanjutkan karya kita, lanjutkan tugas tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Bahwa yang kita sembah adalah Allah yang hadir dalam Roh Kudus dan yang sudah hadir dalam diri Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Weni Poniran dan keluarga Bapak Haryadi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Keluarga Bapak Hengki Timuli dan Ibu Yuning Sirianti, dan keluarga Bapak Rudi Clifford Tumbel dan Ibu Monik Novialita Putri Simbolon. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Thomas Setiawan, Bapak Herman Rahayan, Bapak Noveno Rustandio, Bapak Takuma Nakano. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Pagi ini kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit sektor pelayanan 3. Tuhan memberkati Ibu Ani Parhusip Nainggolan, Bapak Boy Kainama, Ibu Yosepin Rumpuin, Bapak Lodwig Dondo Kambe Irot, dan Ibu Elsia Tumiwa. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, sehingga mereka semua mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, majelis sinode selaku pimpinan beserta segala unsurnya, berkati pelayanan mereka, keluarga, dan karya kerja mereka semua. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini yang kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.